Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terkhusus mahasiswa hubungan internasional di mana saja berada. Perkenalkan, nama saya Robi Sugara. Saya adalah dosen mata kuliah keamanan internasional di Prodi Hubungan Internasional FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini saya akan menjelaskan salah satu materi penting di mata kuliah keamanan internasional, yakni jihad dan keamanan internasional. Materi ini masuk ke dalam salah satu materi penting di mata kuliah keamanan internasional karena setelah peristiwa serangan teroris 11 September 2001 di Amerika Serikat, para pelakunya menyebutkan serangan teroris itu adalah bentuk dari jihad seorang muslim yang kemudian istilah jihad ini dianggap telah mengancam keamanan nasional dan internasional suatu negara. Bagi umat Islam, kata jihad adalah salah satu ajaran dalam agama Islam yang cukup penting. Lalu, bagaimana jika jihad digunakan untuk aksi terorisme? Simak penjelasan lengkapnya. Penjelasan dalam materi ini lebih banyak merujuk pada sebuah buku berjudul Jihad and International Security yang ditulis oleh Dr. Jalil Roshandel dan Sharon Kader. Buku tersebut diterbitkan pada tahun 2006, 5 tahun setelah serangan teroris di Amerika pada 11 September 2001. Jalil Roshandel adalah Associate Professor dan Direktur Program Kajian Keamanan di Departemen Ilmu Politik University of East Carolina. Sementara, Sharon Kader adalah seorang praktisi di bidang teknologi dan artificial intelligence. Keduanya punya kapasitas yang cukup untuk menjelaskan isu-isu keamanan. Buku ini, sebagaimana dijelaskan dalam pengantar bukunya, adalah ingin memberikan pemahaman umum tentang kemunculan kelompok Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden dan gerakan jihad global yang dibawanya. Oleh karena itu, buku ini setidaknya membahas dua hal penting. Yang pertama, evolusi gerakan jihad global. Dan kedua, bagaimana gerakan jihad global yang kemudian mengancam keamanan internasional suatu negara. Materi ini dimulai dengan peristiwa 11 September 2001 ketika sebuah pesawat menabrakkan dirinya ke gedung World Trade Center, sebuah gedung kembar termegah di Amerika Serikat. Gedung itu hancur berkeping-keping. Jumlah orang yang tewas dari peristiwa itu sebanyak 3.000-an orang. Masyarakat Amerika awalnya mengira bahwa pelakunya adalah orang dari Rusia. Sangat rasional jika tuduhan itu benar, sebab kita tahu bahwa antara Amerika dan juga Rusia pernah memiliki hubungan yang tidak baik dalam hubungan internasional. 11 hari setelah serangan teroris tersebut, Presiden Amerika George Walker Bush mengumumkan bahwa pelakunya adalah kelompok Al-Qaeda, pimpinan Osama bin Laden. Bukan orang-orang Rusia atau pemerintah Rusia yang menyerang mereka. Bush juga menyerukan perang melawan teroris secara global. Amerika menyerukan ke seluruh negara-negara di dunia apakah akan berperang melawan teroris bersamanya atau bersatu dengan teroris. Setelah pengumuman itu, Amerika menyerang Afghanistan dan setelahnya Irak karena keduanya dituduh memiliki hubungan dengan Al-Qaeda. Presiden Bush kala itu mengatakan kenapa Osama, Islam radikal, kelompok jihad militan, fasis Islam, atau apalah istilahnya, mereka membenci kami Amerika. Sebulan setelah peristiwa itu, bulan Oktober 2001, wartawan Al Jazeera Taisir Alauni mewawancarai Osama bin Laden. Osama mengatakan bahwa peristiwa 11 September 2001 yang meluluhlantahkan gedung Amerika Serikat adalah bukan perang antara Al-Qaeda dengan Amerika Serikat, tetapi ini adalah perang antara Muslim melawan pasukan salib global yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Osama juga memaknai serangan tersebut dengan spirit jihad global yang kemudian serangan serupa yang menargetkan Amerika, kepentingan Amerika dan aliansinya di seluruh dunia. Indonesia termasuk salah satunya yang mengikuti proyek jihad global ini. Bush mengatakan bahwa harusnya
dunia Islam berterima kasih terhadap Amerika dengan apa yang sudah dilakukan oleh Amerika untuk membantu negara-negara Muslim dalam beberapa dekade. Sebagai contoh, Amerika telah mengirimkan bantuan miliaran dolar dan bantuan anti-rudal untuk membantu umat Islam mengusir Soviet dari Afghanistan pada tahun 1980-an. Pada tahun 1983, 241 marinir Amerika tewas dalam upaya membangun perdamaian antara Muslim dan Kristen selama Perang Saudara di Lebanon. Kemudian, pada tahun 1991, AS menghabiskan puluhan miliar dolar dan 147 nyawa untuk memerdekakan Muslim Kuwait dari invasi Muslim Irak. Pada tahun 1993, 18 tentara AS lainnya terbunuh saat mencoba mengirimkan bantuan kelaparan kepada umat Islam di Somalia. Kemudian, pada tahun 1995, Amerika menentang komunitas internasional untuk melakukan intervensi atas nama umat Islam di Bosnia dan juga di Kosovo pada tahun 1999. Belum lagi, miliaran dolar yang dikirimkan pembayar pajak Amerika setiap tahunnya untuk memberikan manfaat bagi umat Islam di Mesir dan Yordania. Lalu, Osama bin Laden mengatakan kenapa Muslim dunia harus membenci Amerika Serikat. Ada 3 kejahatan kenapa Muslim membenci Amerika Serikat. Pertama, karena kehadiran tentara Amerika di Saudi Arabia saat Perang Teluk Pertama. Kedua, Amerika Serikat adalah negara yang loyal membela Israel atas penderitaan dari Muslim Palestina. Dan ketiga, sanksi PBB terhadap Irak yang tidak adil dengan perbandingan Israel melakukan agresi ke Palestina. Osama mengatakan sebagaimana ditulis dalam fatwanya, ketiga kejahatan dan dosa inilah yang menjadi alasan umat Islam harus membunuh orang-orang Amerika dan merampas harta benda mereka dimanapun ia menemukannya dan kapanpun ia bisa. Pendapat ini juga dikutip oleh Imam Samudra, salah satu pelaku penting bom Bali, 12 Oktober 2002, sebagaimana ditulis dalam bukunya Aku Melawan Teroris sebagai argumentasi untuk membenarkan aksi terornya. Lalu, siapa Osama bin Laden? Osama bin Laden lahir 10 Maret tahun 1957 dan meninggal dieksekusi oleh tentara Amerika di Pakistan pada tanggal 2 Mei tahun 2011 dalam sebuah penyergapan. Jasadnya dibuang ke laut. Osama adalah pimpinan Al-Qaeda yang dituduh sebagai dalang dan yang paling bertanggung jawab atas serangan teroris pada 11 September 2001 di Amerika Serikat. Osama lahir di Riyadh. Ia adalah anak ke-17 dari 52 bersaudara. Ayahnya bernama Muhammad bin Laden, seorang petani di Yaman yang kemudian bermigrasi ke Arab Saudi setelah Perang Dunia Kedua. Di Arab Saudi, ia memulai usahanya sebagai kontraktor yang kemudian memenangkan banyak kontrak infrastruktur seperti pembangunan masjid dan pembangunan istana yang jumlah nilai pembangunannya sangat besar dari kerajaan Arab Saudi. Keluarga bin Laden kemudian menjadi salah satu orang terkaya di Arab Saudi. Ia menguasai 80% pembangunan di Saudi Arabia. Osama tumbuh dan besar sebagaimana pada umumnya anak yang tumbuh besar di Arab Saudi. Dia mendapatkan pendidikan agama Islam yang konservatif, yakni Salafi Wahabisme. Dia pernah menjadi polisi syariah. Dia bertemu dengan tokoh penting yang kemudian mengubah hidupnya ke depan di Universitas King Abdul Aziz, yakni Abdullah Azzam, seorang tokoh penting yang berhasil memobilisasi orang-orang Arab datang ke Afghanistan, termasuk Osama, untuk melawan pendudukan Uni Soviet atas Afghanistan. Pendidikan Osama yang berhasil ditempuh pada 1979 adalah jurusan ekonomi dan manajemen.
Pada tahun 1979, Osama berangkat ke Afghanistan. Dia menggalang banyak dana dari relasi-relasinya di Arab Saudi untuk kemudian dikirim guna membantu perlawanan umat Islam terhadap pendudukan Uni Soviet di Afghanistan. Osama menyalurkannya melalui kelompok yang didirikannya, yakni Al-Qaeda. Secara arti, Al-Qaeda adalah fondasi atau dasar. Setelah Uni Soviet keluar dari Afghanistan, Osama kembali lagi ke Arab Saudi dan kembali bekerja di perusahaan milik keluarganya. Pada 2 Agustus 1990, Irak menginvasi Kuwait. Irak akan menjadikan Kuwait sebagai provinsi yang ke-19. Invasi Irak ikut mengancam Arab Saudi karena Kuwait berbatasan langsung dengan Arab Saudi. Invasi Irak juga akan berlanjut ke Saudi. Ketika itu, Osama merasa tergerak untuk membela Saudi dari ancaman Irak. Osama mengajukan proposal ke kerajaan Saudi untuk mengarahkan para veteran perang Afghanistan untuk membela Saudi dari ancaman invasi Irak. Tetapi, alih-alih proposalnya yang diterima, kerajaan Saudi meminta bantuan Amerika Serikat. Itulah, kata Osama, kali pertama tentara non-Muslim menginjakkan kakinya ke tanah suci umat Islam atas undangan kerajaan Saudi. Sejak itu, Osama kecewa dan melakukan perlawanan terhadap kerajaan sehingga Osama diusir keluar Saudi pada 1994. Kerajaan Saudi mencabut kewarganegaraannya. Sejak itu, Osama menjadi terasing dari negaranya. Menjadi seorang yang tidak memiliki kewarganegaraan, dia kemudian mengkonsolidasi para veteran-veteran Afghanistan untuk melakukan perlawanan secara global kepada Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Osama pernah menerbitkan semacam fatwa. Pertama dipublikasikan pada Agustus 1996. Isinya deklarasi perang terhadap warga Amerika yang menduduki 2 tanah suci. Fatwa berikutnya dikeluarkan pada Februari tahun 1998. Fatwa tersebut dikeluarkan Osama tidak sendiri, tapi melibatkan tokoh-tokoh Islam seperti Ayman al-Zawahiri. Fatwa berikutnya dikeluarkan pada Februari tahun 1998. Fatwa tersebut dikeluarkan Osama tidak sendiri, tetapi melibatkan tokoh-tokoh Islam seperti Ayman al-Zawahiri, Ahmad Rifai Taha, Mesir, Mir Hamzah, dan Fazlur Rahman. Fatwa tersebut juga selain Amerika, Osama menambahkan Yahudi sebagai kelompok yang wajib diperangi. Fatwa tersebut telah mendorong para pengikut dan simpatisannya untuk melakukan aksi teror dengan Amerika yang menjadi targetnya. Bom Kedutaan Besar Amerika Serikat 1998 adalah serangan yang terjadi pada 7 Agustus 1998. Lebih dari 200 orang tewas dalam ledakan bom truk yang hampir bersamaan di 2 kota Afrika Timur. Satu di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Dar es Salaam, Tanzania, yang lainnya di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Nairobi, Kenya. Kemudian, serangan puncaknya adalah pada 11 September 2001 yang akhirnya menjadi serangan global ke banyak negara atas nama jihad. Di Indonesia, serangan yang didanai oleh Al-Qaeda terjadi pada 12 Oktober 2002 di Bali yang menewaskan ratusan orang asing. Serangan-serangan teroris dengan menggunakan jihad juga berkembang menjadi gerakan jihad lokal yang targetnya bergeser tidak hanya fokus pada Amerika dan sekutunya, tetapi pemerintah lokal yang tidak menggunakan hukum-hukum yang bersumber dari Al-Quran. Lalu, apa sebenarnya jihad itu? Pembahasan ini akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.